ibadah online versus ibadah onsite ya. Oke, langsung aja di zaman digital seperti ini kan ibadah online itu bisa jadi satu alternatif yang bagus ya. Ya, saya ingat sebelum ada pandemi jarang tuh ada ibadah yang istilahnya ibadah online ya. Nah, bukankah sekarang ibadah online justru jadi membuat suatu hal yang baik? Kita bisa jangkau lebih luas ya. Bahkan ibadah online tuh rasanya nyaman ya. Nggak perlu buru-buru bangun pagi-pagi, mandi, sikat gigi, ngurusin anak dan lain sebagainya. Terus juga kapasitas ruangan tidak dibatasi. Nah, secara khusus kita di masa pandemi kita dipaksa untuk beradaptasi dengan new normal ya. Nah, menurut Kosuki lah ya, pandangan Kosuki lah ya, bagaimana tentang ibadah online ya? Apakah mungkin nanti ini menjadi suatu kebiasaan yang akan ada di masa-masa mendatang? Ya, oke. Saya pikir coba saya jawab begini ya. Kita coba lihat ibadah online ini terlepas dari konteks pandemi dulu ya. Kita coba lihat dalam konteks normal dulu ya. Tidak ada pandemi dan sebagainya gitu. Jadi kita akan coba lihat apakah ibadah online ini menjadi satu alternatif yang ideal atau satu alternatif yang baik gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, memang kita harus akui bahwa ibadah online ini ya banyak kelebihannya. Ya, misalnya seperti tadi Herky sudah katakan bahwa dia bisa menjangkau lebih banyak orang ya, bahkan melebihi kapasitas gedung yang dimiliki oleh gereja tersebut gitu ya. Dan masalah yang sering dihadapi oleh gereja-gereja besar seperti parkir itu langsung teratasi karena orang-orang tidak perlu harus ke gereja lagi gitu ya. Namun juga perlu diingat untuk ibadah online ini ada beberapa elemen penting ya yang tidak bisa diakomodir oleh ibadah online atau ibadah di screen seperti itu ya, di layar gitu. Apa itu? Yang elemen yang penting itu yang saya sebut sebagai satu corporate worship environment ya, satu suasana, satu lingkungan gitu ya, ibadah komunal gitu. Nah, ada cerita menarik nih. Barusan kemarin ya, saya ketemu anak muda kita ya, Hansen ya, pasti tahu semua Hansen. Hansen ada di sini ya. Nah, jadi saya tanya Han, selama ibadah online ini, kira-kira bagi kamu apa sih yang hilang gitu ya? Lalu dia cerita lah, dia bilang, Kak, waktu gereja mulai ibadah online, waktu masa-masa pandemi dimulai itu, dia bilang saya merasa, wow, nih keren banget gitu ya, excited sekali dia dengan ibadah online ini. Tapi dia bilang setelah saya menjalani beberapa waktu, saya merasa ada sesuatu yang hilang gitu. Yaitu satu suasana ketika saya bernyanyi, ada begitu banyak orang di sekitar saya juga ikut bernyanyi, saya mendengar suara mereka. Ketika kita menyampaikan credo, pengakuan iman kita mendengar semua orang juga mengucapkannya. Ketika kita berdoa, ketika kita juga bersama-sama mendengar firman, saya tahu ada orang-orang di sekitar saya juga mendengarkan gitu. Jadi environment seperti itu yang hilang gitu ya. Jadi ada hilang satu sentuhan emosional, satu relasi personal yang hilang gitu. Nah, itu ada elemen-elemen penting yang tidak bisa mungkin ya diakomodir oleh ibadah online. Nah, terus kita mungkin kembali bertanya lebih jauh ya, misalnya, lalu mengapa itu penting gitu ya? Kalau memang itu tidak bisa diakomodir ya sudah gitu. Why important ya? Kenapa hal-hal itu penting gitu? Nah, saya ingin mengajak kita melihat mengapa ibadah komunal itu bersama itu adalah sesuatu yang penting ya. Pertama kita coba lihat dulu gereja itu sendiri ya. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, istilah gereja itu ada ekklesia ya. Ekklesia itu berarti gathering kan, assembly, berkumpul gitu. Nah, jadi sebenarnya dari kata ini, istilah ini saja kita sudah bisa melihat natur gereja sebagai sebuah persekutuan gitu ya. Nah, kita bisa lihat contoh-contoh di dalam Alkitab, di dalam jemaat mula-mula, bagaimana di dalam Kisah Rasul pasal 2 dikatakan bahwa mereka itu hari demi hari mereka bertekun, mereka sehati, mereka berkumpul di Bait Suci gitu ya, waktu itu di Yerusalem gitu ya. Atau kita bisa melihat bahkan itu diteruskan ya sampai ke sejarah gereja di abad pertama, abad kedua dan seterusnya sampai kita hari ini gitu. Bahkan sampai nanti ya, kita
kita melihat di dalam Wahyu pasal 7 ya, kita juga melihat sebuah gambaran eskatologi bahwa nanti ya kita akan melihat ada begitu banyak sekumpulan besar orang, kata Yohanes ya, sekumpulan besar orang dari berbagai suku, bangsa dan bahasa. Mereka akan berseru keselamatan dari Allah kita dan dari anak domba, seperti itu. Jadi natur gereja itu sendiri adalah satu perkumpulan ya, satu persekutuan gitu, satu persekutuan. Jadi kita ditebus tuh bukan untuk hidup sendiri gitu. Kita ditebus bukan untuk beribadah sendiri, kita ditebus untuk menjadi satu tubuh Kristus yang saling menopang, saling menguatkan, saling mendukung sama lain. Nah, persatuan secara roh ya bisa terjadi di dalam ibadah online, betul ya, memang bisa. Tapi kita juga jangan abaikan bahwa persatuan secara fisik itu juga ada satu aspek yang penting. Jadi kalau menjawab isu ini, saya menyimpulkan seperti ini ya. Walaupun ibadah online itu dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini adalah sebuah jalan keluar yang luar biasa bagus dan bahkan bisa dibilang sebuah kebutuhan gitu ya. Tetapi saat keadaan sudah kembali seperti semula gitu ya, atau katakanlah sebuah normal baru, saya kira dan saya secara pribadi mungkin harus mengatakan bahwa ibadah online tetap saja mungkin tidak bisa ya menggantikan ibadah onsite atau offline secara permanen. Saya ulangi ya, kalau keadaan sudah normal mungkin ya, bahwa ibadah online itu mungkin tetap saja tidak bisa menggantikan ibadah onsite itu secara permanen gitu. Jadi mungkin ibadah online ya untuk masa yang akan datang kembali di era digital ini ya bisa menjadi sebuah terobosan alternatif ya bagi umat Tuhan ya secara khusus ya. Mungkin bagi mereka yang immobile gitu ya, yang tidak bisa ke gereja karena kondisi dan sebagainya. Tetapi saya rasa itu bukan jadi pilihan yang ideal ya bagi umat Tuhan secara umum. Nah, jadi kalau keadaan sudah memungkinkan kembali ya, kalau ditanya saya mungkin bisa mengencourage gereja Tuhan untuk kembali bersekutu dalam tubuh dan dalam roh menyembah Tuhan. Ya, seperti itu saya pikir. Jadi kan ya ibadah online kiranya nggak menggantikan kita untuk ibadah onsite ya. Tapi kan sekarang ini kan untuk ibadah onsite tuh beberapa orang masih takut ya. Betul. Jadi akhirnya tetap memilih untuk ibadah online. Nah, sehingga ada banyak pertanyaan nih ya. Karena sudah terbiasa dengan ibadah online. Memang sih ibadah onsite itu penting ya. Tapi ibadah online kan esensinya sama. Beribadah sama Tuhan. Ada yang sudah nyaman loh, benar-benar nyaman. Dan saya pernah bertanya sama satu jemaat, mereka bilang, saya sama kok. Saya waktu ibadah onsite saya sungguh-sungguh. Waktu ibadah online saya sungguh-sungguh juga. Nah, itu yang pertama. Tapi ada kelompok orang juga yang mengatakan apa? Aduh, susah ibadah online nih, tapi mau ke gereja susah juga. Jadi gimana ya? Jadi sekarang gimana ya? Kalau kita misalnya contoh lah ya, ini banyak orang tanya, kalau kita ibadah online ya, ini ada orang yang tanya ya, apakah memang ibadah itu bisa diterima oleh Tuhan ya? Ya, dibandingkan dengan ibadah onsite. Memang ibadah onsite penting kata Kosuki, tapi kalau situasi masih online nih, apakah Tuhan berkenan dengan ibadah online itu? Dengan juga penyembahan kita dan juga mungkin gangguan-gangguan yang mungkin ada di sekitar ketika kita ibadah online. Itu gimana ya Kosuki? Ya, saya percaya ya, apakah ibadah onsite ataupun ibadah online ya, saya rasa kalau betul-betul itu adalah kita sebuah bakti kita kepada Tuhan, apalagi di masa pandemi seperti ini, seperti tadi Hervi katakan banyak orang dalam keadaan tertentu dia tidak bisa datang, dia mungkin khawatir dan sebagainya gitu. Saya yakin tetap adalah diterima oleh Tuhan, tetap adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan ya, tetap ibadah yang rohani, tetap ibadah yang alkitabiah gitu ya. Jadi kita tidak mengatakan ibadah online tidak lebih lebih rendah dari ibadah online. Saya kira juga tidak seperti itu. Nah, yang penting adalah ya totalitas itu tidak boleh berubah gitu ya. Baik itu kita di gereja ataupun kita di rumah gitu. Iya, tapi kan ada orang jadi ibadah online tuh ya. Saya dengar ada beberapa orang jadi cintai lah, jadi malas lah. Saya ingat ya beberapa kali ada orang ngomong ya, waktu pertama kali ibadah online gereja, wah pakaiannya resmi, bajunya ya
Bahkan saya ingat waktu itu Iya, ada iya. foto-foto di foto ibadah Iya, iya. online pertama ya. Terus tapi karena kelamaan kan jadi aduh udahlah pakai baju biasa aja lah gitu kan. Dan lagi pula di rumah. Terus juga kadang-kadang mungkin aduh bangunnya kan ya bisa agak mepet-mepet lah, cuci muka sebentar habis itu langsung ibadah. Atau bahkan mungkin ya telat dikit lah 10 menit ya tetap bisa buka lagi ya sambil di tempat tidur ibadah. Nah, tadi kata Kosuki ibadah online dengan hati yang sungguh-sungguh bisa. Tapi kalau misalnya Iya. sikapnya, caranya itu terkesan cincai, itu gimana ya? Apakah sama? Iya. Apakah Tuhan hanya melihat hati, nggak melihat ekspresi yang kita tunjukkan di dalam diri kita gitu? Itu gimana Kosuki? Ya, saya sangat setuju ya, dan saya tahu ya, saya setuju bahwa memang Tuhan, memang sikap hati yang benar ya itu yang dilihat oleh Tuhan gitu. Tapi kita harus tahu juga ya bahwa bagaimana hati kita itu akan tercermin keluar dari sikap kita, dari tampilan luar kita gitu. Ini hukum sebab akibat yang biasa gitu ya, kita tahu itu. Jadi saya rasa sangat kontradiktif ya kalau kita mengatakan hati saya tertuju pada Tuhan ya, tapi kita tidak mempersiapkan diri dengan baik ya. Kita bangun telat-telat ya, masih pakai baju tidur, katakan kalau ekstrimnya seperti itu ya. Saya harapkan tidak ada yang seperti itu ya, masih berlinang dengan ya kotoran mata dan sebagainya gitu, langsung ibadah gitu ya, saking instannya, jadi ya, tidak memperhatikan hal itu. Nah, ya memang sih kita tahu ya, mungkin pakaian yang sederhana ya, Tuhan memang tidak menuntut kita untuk glamor gitu ya, tapi sewajarnya saja yang elegan gitu. Nah, saya pikir walaupun kita ibadah online ya di rumah ya, saya rasa kita tetap harus, totalitas kita tetap harus sama ya. Atensi kita ya, perhatian kita berikan tetap harus full seperti kita beribadah di gereja. Partisipasi kita harus kita berikan aktif ya, sebagaimana kita beribadah di gereja. Dedikasi kita, devosi kita, semua itu betul-betul harus sama ya, saya pikir. Walaupun kelihatan kita di rumah ya lebih santai, lebih convenience gitu ya, tapi ini kan ibadah nih, kita sedang menghadap Tuhan loh, kita sedang berbakti kepada Tuhan. Ya seperti itu saya pikir ya. Jadi tetap harus apa yang kita tunjukkan itu adalah ekspresi juga sebenarnya hati kita ya. Betul. Saya setuju. Kita. Oke. Lalu gini Kosuki, ada juga banyak orang bertanya gini, ibadah online ya memang kita encourage orang untuk tetap ibadah, tapi benar-benar ada sama sekali ada orang yang memang gak suka ibadah online. Ya. Lalu ibadah onsite takut pandemi. Ya, online males gitu loh, kayak nonton TV aja, kayak nonton YouTube gitu kan, rasanya kurang dapet gitu loh ya. Onsite susah. Nah akhirnya mungkin mereka bilang ya udahlah nanti aja lah ibadahnya, tunggu gereja sudah ada lah, baru normal kembali, udah ada vaksin baru ibadah gitu loh. Nah itu kalau ada tipe-tipe orang seperti itu ya gimana ya, libur ibadah. Tapi mereka bilang gue masih doa, gue masih baca firman ya. Oke. Wow, berarti kalau ada yang seperti itu udah hampir setengah tahun nggak ibadah ya? Iya. Ya, semoga nggak ada yang di anak-anak muda kita ya, anak PTAW ya. Kalau ada cepat sekarang ya. Tapi nggak tahu juga sih ya. Ya, baik, ibadah libur ya, ya dengan beberapa argumen pertimbangan tadi ya. Saya rasa nggak ada ya namanya ibadah itu libur ya. Saya ingat John Piper pernah mengatakan seperti ini ya, worship is what we were created for. Jadi ibadah adalah alasan kita diciptakan gitu. Jadi kita itu diciptakan untuk menyembah Tuhan, kita itu diciptakan untuk beribadah pada Tuhan, kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan nih ya, kalau orang percaya, orang yang sudah ditebus, bisa dikatakan kita tuh nggak bisa hidup tanpa kita menyembah Tuhan gitu. Bahkan sehari-hari yang kita jalani itu ada sebuah ibadah sebenarnya kepada Tuhan. Dan sampai di surga nanti yang kita lakukan juga sebenarnya adalah ibadah ya, menyembah kepada Tuhan. Nah, saya kira ya,
bagi orang-orang Kristen yang mungkin berpikir seperti itu ya, dia merasa ibadah online tidak nyaman, lalu mau ke gereja juga dia khawatir gitu, takut, lalu dia libur. Saya kira mungkin ya kita harus perhatian dalam keadaan apapun kita tetap harus beribadah kepada Tuhan. Mungkin modelnya bisa berubah online onsite gitu ya, mungkin lokasinya bisa beda ya, di kelompok, di rumah atau di mana gitu, mungkin bentuknya bisa berbeda-beda dari biasanya. Kita tetap harus beribadah kepada Tuhan ya. Sejarah sudah menunjukkan pada kita ya bahwa di dalam penganiayaan pun gereja mula mereka beribadah kepada Tuhan. Bahkan di dalam pembuangan pun bangsa Yehuda beribadah pada Tuhan. Kita lihat Daniel ya, dikatakan dia sehari 3 kali seperti yang biasa dia lakukan. Dia tetap berdoa memuji Tuhan dan menghadap ke Yerusalem seperti itu ya, dalam keadaan apapun ya. Nah, ini Sungit bilang orang tua Kak ya, kalau orang tua yang memang terbatas ya mau pian ya, tapi kalau orang tua yang bisa juga tapi dia tidak mau ya, itu juga sama ya. Iya. Saya kira gereja kita ya di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita bersyukur gereja kita telah berusaha optimal untuk bagaimana bisa mengatur yang ada ibadah online bagi kita. Saya pikir walaupun sangat mungkin tidak biasa, tidak ideal gitu ya, saya kira itu kita harus tetap berusaha untuk dalam keadaan pandemi seperti ini yang extraordinary seperti ini, kita tetap harus ya beribadah pada Tuhan walaupun tidak terbiasa. Lalu kalau pertanyaan gini, Kosuki, ibadah tunda ibadah. Jadi misalnya kita kan ibadahnya jam 7.30 ya, tundanya nanti jam 12 lah, nanti jam 2 lah, atau nanti atau aduh hari Minggu sibuk nih mau jalan-jalan keluar piknik kan, ibadahnya hari Senin aja dah, hari Senin. Jadi delay ditunda. Itu gimana ya? Susah juga ya ini. Ya gitu ya, Harvey ya. Jadi suka kita gitu ya. Iya benar. Saya pikir ya pertama kita harus lihat dulu motivasinya ya. Misalnya kalau kita menentukan waktu kita ibadah itu tidak sesuai dengan yang live yang kita lakukan ya, tapi itu kita lakukan karena satu kerinduan kepada Allah. Saya rasa itu masih acceptable ya. Misalnya artinya begini, misalnya dalam live itu kita betul-betul tidak bisa. Ya, ada yang mungkin buka toko, saya nggak tahu lah ya sebagainya gitu. Nah, tapi kita akhirnya menggeser jam ibadah kita ya. Saya pikir itu masih acceptable. Tapi kalau ya kita mengatur-ngatur jam kita sesuka kita itu dengan alasan-alasan yang bersifat ya yang selfish gitu ya, yang sangat ego gitu ya. Mungkin kita nggak bisa bangun siang lah, kita mau lakukan yang kita suka dulu ya, bersepeda atau jogging atau apapun ya, ke mall dulu sebagainya. Saya rasa itu keliru ya, saya rasa itu keliru. Karena apa? Karena ibadah itu adalah satu wujud ketundukan kita pada Tuhan, wujud penyembahan kita pada Tuhan. Ibadah itu undangan dari Tuhan loh ya. Tuhan mengundang kita untuk datang ke hadirat Dia gitu. Jadi kita harus hormati itu ya. Alkitab mengajar kita untuk menghormati Tuhan. Tuhan bilang apa? Siapa yang menghormati aku akan hormati dia. Siapa yang tidak menghormati aku akan kurendahkan dia. Seperti itu ya. Jadi ketika kita mempersiapkan diri dan segala sesuatu yang di dalam diri kita ya, pakaian sebagainya untuk beribadah pada Tuhan, itu ada satu wujud kita menghormati Tuhan. Termasuk waktu juga kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan itu. Nah, ibadah online kita ini sudah nggak bisa ketemu nih sama-sama gitu ya, nggak bisa di tempat yang sama gitu ya, di tengah-tengah pandemi ini. Nah, kita nggak kumpul secara fisik. Nah, maka diharapkan ya di dalam ibadah online ini setidaknya ya kita bisa bersekutu dalam roh ya, dalam real time ya, dalam waktu yang sama gitu. Nah, kalau sudah disediakan ibadah online kita masih ya suka-suka kita, menurut saya itu mungkin salah satu contoh sikap yang tidak menghormati Tuhan, saya pikir. Tapi kan mau jalan-jalan, Kosuki. Hari Minggu. Ya. Hari Senin baru ibadah lah. Nanti ya. Jam 7.30 buka. Iya. Oke. Ya. Nah kalau satu lagi, kalau ada yang tanya gini, ibadah online ya, ibadah onsite seru ya.
kita nggak nyanyi bisa dengar orang nyanyi ya. Tapi kalau di online ya, nyanyi itu kok kayak nyanyi sendiri ya. Jadi malas nyanyi ya. Ya udahlah, ibadah yang pas nyanyi-nyanyi itu kita skip aja lah. Langsung ke khotbah, dengan khotbahnya langsung. Ya udah, itu gimana, boleh nggak? Kan yang penting kan hati dengar firman dan lain sebagainya ya. Iya. Nyanyi pun nggak ngerti lagunya, ya nggak tahu lagunya. Jadi ya udahlah, dengan khotbah aja langsung. Gimana tuh kalau yang kayak gitu? Memang ya, seperti tadi kan saya katakan juga bahwa ibadah online itu memang tidak ideal ya, sangat sulit gitu bagi sebagian orang gitu ya. Kita nyanyi itu rasanya nyanyi sendiri, tapi ya dalam kondisi yang tidak ideal inilah setidaknya kita tetap gitu ya bisa berikan yang terbaik gitu ya. Kita ikut nyanyi dan sebagainya, walaupun kita mendengar suara kita sendiri gitu ya. Kalau kita skip hanya sampai di khotbah gitu ya, saya pikir ya apa sih itu ibadah gitu loh. Kita harus tanya nih, apa itu ibadah gitu ya. Apakah ibadah itu hanya khotbah gitu ya. Nah, ibadah itu bagaimana dengan elemen-elemen yang lain seperti nyanyian, doa, pengakuan iman gitu ya, kredo seperti itu. Apa arti semua itu? Apakah itu semua hanya pemanasan? Apa sebuah persiapan saja gitu ya? Nah, di dalam ibadah itu ada sebuah rangkaian ya, rangkaian yang utuh ya, dari awal sampai selesai ya. Itu adalah rangkaian yang utuh yang di dalamnya terdapat step-step ya, atau elemen-elemen yang menggambarkan sebenarnya pertemuan kita dengan Tuhan gitu ya. Kata ibadah itu sendiri di dalam Alkitab ya, banyak kata yang diterjemahkan ke ibadah itu memang menggambarkan sebuah relasi pertemuan, baik itu proskuneo, syaka dan sebagainya. Itu ada sebuah pertemuan gitu. Jadi ibadah kita itu dari awal sampai selesai itu ada sebuah rangkaian utuh yang menggambarkan pertemuan kita dengan Tuhan, yang dimulai dengan Tuhan menyatakan diri atau yang disebut dengan revelation ya. Yang pertama itu ya, Tuhan menyatakan diri, Dia adalah pencipta, Dia Allah yang maha kuasa, Dia penebus dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita merespon ya, kita merespon dan memuji Dia apa adanya sebagaimana Dia adalah Allah yang layak dipuji. Itu disebut dengan adoration. Kita memuji, memuliakan Dia gitu ya. Biasa kita lakukan dengan bernyanyi gitu ya. Nah, setelah itu dalam waktu yang bersamaan kita menyadari betapa kita itu berdosa ya. Kita mengakui dosa kita mensyukuri penebusan itu daripada Tuhan gitu. Itu disebut dengan confession dan juga atonement ya. Satu proses, satu step itu ya, satu elemen itu. Nah, setelah kita membereskan dosa kita, baru kita mendengar Tuhan berbicara. Itu khotbah atau proclamation di situ. Ya, elemen yang keempat itu proclamation, khotbah. Nah, setelah kita mendengar khotbah, Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendak Dia, maka kita merespon dengan ketaatan. Ya, itu disebut dengan respons ya, kita lakukan dengan apa? Biasa kita nyanyikan dengan bernyanyi, berdoa atau memberi persembahan gitu ya. Nah, setelah respons ya, Tuhan mengutus kita untuk kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tuhan mengutus kita, itu disebut dengan commission atau benediction yang diwujudkan dengan apa? Dengan doa berkat. Nah, baru ibadah itu selesai. Jadi tahapan-tahapan ini ya menggambarkan pertemuan kita dengan Tuhan. Tahapan-tahapan ini menggambarkan karya keselamatan Tuhan. Tuhan yang menyatakan diri, Tuhan yang menebus kita, dan Tuhan yang mengutus kita. Dan tahapan-tahapan ini juga merupakan satu hubungan yang lebih, satu hubungan terus semakin mendalam gitu, dari Allah yang transenden gitu ya. Lalu Dia menebus kita, Dia berbicara kepada kita, Dia mengutus kita kepada satu hubungan yang lebih intim, lebih imanen lagi. Nah, jadi kita harus melihat ibadah itu sebagai satu rangkaian yang utuh. Tidak ada bagian yang penting dari yang lainnya. Tapi ada beberapa orang cerita nih, Pak Suki ya. Aduh, ibadah onsite sih lebih apa ya? Lebih suasananya lebih dapat. Jadi kalau dengan khotbah bisa lebih konsen. Nah, waktu ibadah online dengan khotbah kok ngantuk ya? Kurang seru ya dengan khotbahnya ya. Kok rasanya nggak dapat ya khotbahnya. Gue tahu ada pengkhotbah yang sering gue lihat di YouTube, ada khotbah di gereja ini hari Minggu ini. Jadi boleh nggak ya? Karena kan ibadah online. Apakah mesti ibadah online itu adalah ibadah online di gereja kita ya? Kan boleh dong.
ya ibadah online tempat lain kan sama gitu kan, boleh kan? Ya gimana ya, soalnya orang lain juga ibadah online tempat kita yang nggak punya ibadah online, ya terus gimana Iya, dong? Ya boleh dong kita ibadah iya. online ya, orang lain ibadah online tempat kita, kita ibadah online tempat lain gitu loh. Iya, iya. Oke, oke. Ya, memang ya ini salah satu, nggak tahu ini adalah sebuah berkat apa kutukan ya dari sebuah digital worship seperti ini ya. Kita bisa menjelajah ke gereja-gereja lain dengan begitu mudahnya ya. Tapi saya pikir begini ya, kalau kita ya ber, apa ya, ini kita punya ibadah online sendiri nih gitu kan. Lalu kita merasa mungkin ya kurang cocok dengan ini, dengan itu dan sebagainya. Ya seperti tadi Hervi bilang mungkin suasana dan sebagainya. Akhirnya kita pindah ke ibadah online yang disediakan gereja lain atau pembicara lain gitu ya. Saya rasa mungkin ini bukan boleh atau tidak ya. Saya mungkin ingin mengajak kita berpikir lebih jauh ya, lebih dalam ya. Ini sehat atau tidak gitu loh. Ya, sehat atau tidak ya. Ya, saya rasa tidak salah ya kalau misalnya kita terus menambah wawasan kita dengan mendengar khotbah-khotbah atau seminar-seminar ya dari ibadah gereja-gereja yang lain gitu ya. Saya rasa itu tidak salah kalau kita ingin menambah wawasan kita, tapi ini akan menjadi sesuatu yang tidak sehat kalau kita absen dari gereja kita gitu ya dan mengikuti ibadah di gereja-gereja yang lain. Saya rasa itu akan menjadi sesuatu yang tidak sehat. Ya, karena apa? Karena bagaimanapun gereja itu adalah sebuah rumah rohani, sebuah keluarga rohani lah gitu ya. Jadi ibadah di gereja itu sudah menjadi sebuah agenda kita bersama sebagai anggota gereja itu ya. Sebagai anggota keluarga itu. Nah, kita ini kan sedang Mooncake Festival nih, sedang kociet orang bilang kan ya. Tadi sudah makan belum gitu ya. Kita bayangkan sebuah keluarga kociet gitu ya. Bayangkan acara makan yang ini bersama ini, kita makan masing-masing ya. Ada yang kita adakan makan di rumah nih, tapi anak-anak ada yang pergi ke kafe dengan teman-temannya, ada yang makan di rumah tetangga gitu ya. Ada yang ya macam-macam pencar gitu. Ini kan menggambarkan sesuatu yang tidak sehat gitu ya. Nah, kita harus tahu bahwa kehadiran gereja itu bukan untuk memuaskan atau untuk memenuhi selera kita gitu ya. Ada hal yang jauh lebih besar ya ketika kita berada di sebuah gereja, yaitu kita dipanggil untuk bersatu menjadi sebuah keluarga. Gitu ya. Nah, ya, jadi saya pikir ketika kita pindah gereja, kita ya menurut saya itu adalah kebiasaan yang membuat kita itu membiarkan diri kita itu di-steer ya, atau dikontrol oleh preferences kita, oleh selera kita. Ya, saya rasa itu tidak baik ya, tidak sehat. Gitu. Nah, saya pikir seperti itu. Kita ibadah dulu di gereja kita gitu sebagai anggota. Kalau gereja lain yang tidak punya ibadah online mau ibadah tempat kita, ya monggo, karena mereka tidak ada. Kita bersyukur kita bisa jadi berkat gitu ya. Seperti itu. Ya, saya pikir itu happy. Ada pertanyaan ya dari Vito tanya ya, apa esensi ibadah? Apakah hadirat Tuhan tuh cuma terasa kalau ibadah di gereja? Kan banyak orang bilang, aduh di gereja tuh lebih terasa ibadahnya ya, lebih gimana gitu loh ya dibandingkan di rumah. Nah, betul. Nah, itu gimana tuh? Ya, tentang hadirat Tuhan ya, saya pikir Tuhan kita itu maha hadir ya. Kehadirannya itu atau hadiratnya itu pasti menembus ruang dan waktu dimanapun kita berada, hari apapun ya, mungkin bukan hari Minggu gitu ya, tetap ya, kehadiran Tuhan itu dirasakan. Tapi saya ingat satu ilustrasi yang pernah dikatakan oleh seorang hamba Tuhan ya gitu ya, mengatakan bahwa ibadah kita di gereja itu atau communal worship itu ya, ibadah komunal itu ya, itu sebenarnya ya kehadiran Tuhan juga sebenarnya sama aja, ada juga gitu ya, seperti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja ya dia menggambarkan seperti ini ya, itu seperti sebuah kaca pembesar. Tahu ya loop ya, kaca pembesar, kita dulu pernah main waktu SD atau apa praktikum gitu ya. Itu seperti kaca pembesar yang ditaruh di bawah
sinar matahari gitu ya. Jadi ketika sinar matahari menumpuk di situ, dikumpulkan di titik fokus itu, jadi akan memunculkan satu sinar yang bisa membakar objek yang ada yang terkena titik itu gitu ya. Jadi hanya itu, ibadah di gereja itu hanya seperti sebuah loop ya, atau kaca pembesar yang membuat kehadiran Tuhan itu lebih berasa saja gitu ya. Jadi sebenarnya kehadiran Tuhan ya dalam kehidupan kita sehari-hari juga tidak kurang, sama Tuhan juga hadir. Saya pikir seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Vito ya. Terima kasih untuk pertanyaan Vito yang ya. Tadi kan Kosuki jelasin tentang rentetan ibadah ya, dari awal sampai akhirnya pengutusan dan lain sebagainya. Apakah tahapan-tahapan itu harus ada di dalam pertemuan kita dengan Tuhan? Kalau nggak ada, apakah itu nggak sempurna ya? Bisa dibilang begini. Jadi ibadah kita itu kan ya, kan kita beribadah kan tidak sembarangan. Kita tidak asal pikir aku pengen nyanyi lagu apa ya, aku mau letakin khotbah di depan gitu ya. Nah, aku mau letakin persembahan di depan. Tidak ya, kita menyusun ibadah itu kan ada dasarnya ya, ada dasarnya. Dan para ahli mengatakan bahwa apa yang tadi saya sampaikan itu berdasarkan Yesaya pasal yang ke-6 gitu ya. Jadi itu cerita tentang Yesaya ketemu Tuhan di bait suci, Tuhan menyatakan diri gitu ya. Nah, jadi para ahli mengatakan bahwa pertemuan Yesaya dan Tuhan ini adalah satu gambaran yang komprehensif ya. Memang ada model-model lain ya untuk disusun dalam ibadah ya. Ya, misalnya Musa ya, yang diambil dari kitab Keluaran itu dan sebagainya gitu ya. Tapi yang paling banyak dipakai oleh gereja-gereja untuk menyusun tata ibadahnya adalah yang tadi saya sebutkan itu. Karena itu yang paling komprehensif itu. Nah, kalau katakan mungkin tidak ada salah satu bagian itu gitu ya, apakah boleh gitu? Saya pikir selama kita tidak sembarangan menyusun itu, saya rasa masih boleh gitu ya. Karena ada model yang lain nih, yang selain model yang saya sebutkan tadi yang kita pakai di dalam liturgi atau tata ibadah kita. Ada model yang lain gitu, yang lebih simple gitu ya. Oke, terima kasih. Nah teman-teman, silakan ya kalau ada mau bertanya ya, masih ada waktu sekitar 15 menit dengan Kosuki untuk ngobrol-ngobrol, dan mungkin teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan ya. Sambil bertanya, saya mau bertanya nih ya, ini ada beberapa keluhan yang sering muncul yang mungkin Kosuki perlu bantu jawab ya. Gini keluhannya, aduh, yang ibadah itu ya, gue nggak dapat apa-apa nih. Aduh, nggak dapat apa-apa, maksudnya lagunya, aduh kok biasa, khotbahnya juga, aduh biasa banget gitu, nggak dapat apa-apa gitu kan. Jadi, aduh gimana ya? Jadi kok rasanya hari Minggu ibadah mau onsite mau online, kok rasanya nggak dapat apa-apa. Ini kalau misalnya ada orang yang keluh seperti itu gimana ya maksudnya? Ya, begini ya. Kita datang ke ibadah itu untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mempersembahkan. Saya pikir kita harus balik mindset kita. Kita beribadah kepada Tuhan itu kita datang bukan untuk gain sesuatu, mendapatkan, tapi justru ya kita memberi, mempersembahkan sesuatu. Terkadang orang bisa mengatakan dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, tidak sesuai ekspektasinya gitu ya, baik itu dari khotbahnya, dari lagunya itu. Ya itu karena dia datang dengan mindset ingin mendapatkan, ya memuaskan apa yang dia inginkan dulu gitu ya. Apa nih yang bisa aku dapatkan, apa nih yang bisa aku dapatkan gitu. Coba kita datang dengan mindset yang berubah. Apa yang bisa aku berikan? Apa yang bisa aku persembahkan kepada Tuhan dalam ibadah ini? Aku ingin mendengar Tuhan berbicara padaku, apa yang bisa aku lakukan gitu. Jadi bukan sebaliknya, apa yang bisa aku dapatkan gitu. Nah, saya pikir mungkin ya orang mungkin bisa tidak mendapatkan apa-apa. Salah satu faktor penyebabnya mungkin itu ya. Karena diri kita datang dengan satu mindset kita ingin mendapatkan sesuatu ya. Tapi saya rasa ibadah itu ada kita datang untuk memberi terlebih dahulu, mempersembahkan terlebih dahulu. Saya rasa ketika kita memberi, pasti kita akan dipuaskan. Seperti itu. Si Sungyoto bilang, bertobat kok. Bertobat apa di sini? Kamu... ya. Tapi kan gini loh, Kosuki ini kan polemiknya gini kan. Ya gue di gereja kan pengen dengar firman yang memberikan aku kekuatan. Firman yang bisa memberikan aku
mengerti bagaimana harus menjalani hidup yang sesuai dengan Tuhan. Tapi kok ya, apalagi mungkin ada ketakutan ya. Beberapa waktu itu saya dapat satu seminar ya, katakan orang udah terbiasa jajan-jajan di luar nih, ya. Nanti ketika udah kembali ibadah onsite, mereka akan istilahnya, ternyata khotbahnya cuma begitu ya. Bandingan gitu ya. Membandingkan khotbah lagi dan lain sebagainya. Itu khotbah yang gua online itu bagus sekali. Onsite yang di gereja mungkin kok biasa-biasa gitu. Bahkan gua bilang nggak apa-apa. Tapi kan memang gitu ya, ada orang kan mengeluh bahwa emang sih kita datang beribadah kepada Tuhan ya. Tapi kan gua kan pengen dapat makanan rohani juga gitu loh. Iya. Nah, itu gimana ya? Ya, saya percaya ya, sesederhana apapun ya, saya yakin kalau kita dengan rendah hati membuka hati kita untuk datang kepada Tuhan, kita pasti ada sesuatu yang akan mengingatkan kita gitu ya. Sekali lagi saya pikir jangan sampai kita datang dengan mindset itu. Aku pengen dapat ekspektasi aku khotbahnya harus seperti ini gitu ya. Saya pikir tidak, kita datang dulu dengan apa sih yang bisa aku berikan, dengan satu hati taat gitu, seperti itu. Ya, memang saya yakin itu salah satu konsekuensinya ketika kita udah kumpul nanti ya. Bagi orang sekarang udah bisa akses ke speaker-speaker yang luar biasa gitu ya. Tetapi ini gereja kita ya. Di satu sisi tentu saya tidak mengatakan bahwa kita sebagai hamba Tuhan lalu kita tidak memperlengkapi diri, tidak upgrade diri, bukan begitu. Maksud saya sebagai jemaat, sebagai anggota keluarga, mari kita datang dengan mindset yang kita ubah nih. Saya datang untuk memberi, saya datang untuk mempersembahkan, bukan untuk mendapatkan apa yang saya inginkan, ekspektasi saya seperti itu. Ya, kalau anak muda-muda mungkin ada masukan, bahkan mungkin untuk tanda kutip kritikan, boleh nggak sih Kosuki? Untuk kita ya, untuk ibadah ya. Untuk ibadah kita. Pokoknya ini ada jemaat nih ya, kok kritik terus ya. Maunya sesuai ini, sesuai gereja ini, sesuai gereja itu, atau pokoknya pikiran dia lah. Misalnya harus lagunya ini gitu ya. Pokoknya bentuknya harus begini ya. Itu gimana ya? Apakah kita boleh terima kritik orang di dalam ibadah kita, atau maksudnya gini, sikap hati kita apakah sambil ibadah kita boleh sambil kritik ya? Oh ini gereja ini kok gini ya, gereja ini kok gini ya? Membandingkan, mengkritik gitu ya dengan gereja kita gitu ya. Kalau memberi masukan kepada kita tentu boleh ya, tentu sesuatu yang baik gitu. Tapi kalau kita datang sebagai pengkritik gitu ya, apalagi tidak bersifat acu tak acu karena tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasi, lalu kita tidak terlibat dan sebagainya gitu ya, mengkritik dan sebagainya. Saya pikir kita ini datang itu sebagai orang-orang menyembah gitu ya, bukan sebagai penonton, apalagi pengkritik gitu. Apa yang sudah kamu lakukan? Tanyakan diri kita sendiri dulu. Seperti itu. Tapi sekali lagi ya, ini berbeda loh halnya ketika tadi Hervi bilang kalau ada orang yang ingin memberi masukan, kritikan, sesuatu yang baru, boleh nggak ya? Tentu boleh. Tapi kalau tadi kan kasusnya beda lagi nih, orang yang mungkin datang dia bandingin ini, bandingin itu, lagunya, musiknya, khotbahnya, ya yang ekspektasinya kita seperti gereja yang disebut, ya belum tentu gitu. Belum tentu apa yang dia anggap itu bagus, yang apa yang dia anggap itu baik sesuai dengan natur kita di sini gitu. Seperti itu. Oke, thank you ya Kosuki. Rekan-rekan silakan bertanya kalau ada pertanyaan dengan Kosuki ya. Ya, saya pikir apa yang disampaikan Kosuki sangat jelas ya untuk setiap kita ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, atau komentar tentang materi kita pada malam hari ini ya. Saya lihat ada Vincent juga gabung ya, Vincent Sebastian ya. Ini yang Vincent yang di mana nih, GKY ya. Selamat bergabung. Ada Bu Meihau ya. Iya. Nah, oke, Kosuki, jadi istilahnya kalau selama masa pandemi ya nggak apa-apa ya kalau misalnya ada kesempatan untuk ibadah onsite tidak digunakan, nggak apa-apa ya? Gimana Hervi kalau masa pandemi? Kan seperti ini kan ada ibadah onsite tapi kan terbatas nih.
Ya. Tapi udah gue milih tetap online aja dah. Gimana tuh? Ya, karena kita terbatas ya. Misalnya, Ruangan. Gue malas juga sih ibadah onsite sekarang sih misalnya gitu loh. Tapi walaupun dia bisa onsite, tapi dia bilang ya udah online. Selama ini kan masih bisa online ya. Udah online dulu lah. Nantilah tunggu sudah ada vaksin baru apa semuanya baru gue ikut ibadah onsite gitu. Ya kalau ya menurut saya kalau bisa ya tentu kita juga harus menjalankan protokol yang ada. Kalau bisa ya saya encourage kamu ikut ibadah onsite lah gitu, karena tadi seperti penjelasan di awal tadi ya bahwa ada hal-hal, ada elemen-elemen yang tidak bisa diakomodir oleh ibadah online gitu. Ini kita nih di tengah-tengah situasi extraordinary seperti ini gitu ya. Jadi ibadah online itu sebenarnya itu adalah yaitu ya bagi ya kita merespon lah ya terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi tetap saja saya encourage kalau bisa datanglah ibadah onsite gitu, tentu dengan protokol-protokol yang ada. Tapi kalau memang merasa khawatir ya merasa belum berani ya tidak apa-apa. Tapi kalau merasa males, ini yang perlu kita bedakan lagi gitu ya. Ya. Males. Kalau khawatir kalau males ya mungkin harus pikirkan ulang. Ya kalau khawatir harusnya di rumah terus ya, nggak hari Senin sampai hari Sabtu di luar bisa jalan-jalan, hari Minggu nggak mau ke gereja. Berarti kan memang tidak mau gitu ya. Ya tapi banyak alasan sih mengatakan ya sama aja ibadah online. Kalau kita tidak tahu ya. Kesimpulan Kosuke adalah kalau bisa ibadah onsite lah. Kalau ada kesempatan bisa beribadah onsite, ibadah onsite ya. Ya, tentu ya sekali lagi dengan kita harus sebagai warga juga kita harus menjaga diri dan lingkungan kita dengan menerapkan protokol-protokol yang ada gitu ya. Seperti itu. Baik, jadi oke, ini ada yang komen ya. Aduh, kangen ibadah onsite, jujur kangen ya. Jadi yang komen udah beribadah onsite. Kayaknya belum tuh. Ya, mungkin ada kendala-kendala lain ya, kita tidak tahu, bisa jadi mungkin di rumah ada orang tua makanya ya kita bisa maklumi, tapi bukan karena malas kan ya, karena sudah enak ya ibadah online di rumah, lebih enak bisa pakai piyama, bisa sambil ada snack di situ. Kita harus memikirkan ulang yang seperti bisa sambil baring-baring ya, gini-gini ya, angkat kaki dan lain sebagainya. Tapi saya ingatkan, ibadah online kita tetap harus memberikan totalitas yang sama ketika kita beribadah di gereja ya, karena kita sedang beribadah, yang kita sembah itu Tuhan gitu. Bayangkan kalau kamu hadap gubernur aja mungkin tidak seperti itu, ini Tuhan loh gitu ya, seperti itu. Oke, Kosuki mungkin ada closing statement untuk kita. Ya, saya pikir ya itu ya lebih terlepas dari online ataupun onsite ya. Ibadah itu ya seperti tadi Piper katakan ya, bahwa kita diciptakan itu dengan tujuan untuk menyembah Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan juga ibadah komunal hari Tuhan gitu, hari Minggu kalau kita gitu ya. Saya pikir kita tetap harus sadari, lakukan dengan penuh kesadaran dan tahu bahwa kita itu sedang menyembah Tuhan gitu. Jadi oknum yang sedang kita sembah itu adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha tinggi, dan juga Tuhan yang imanen ya, yang dekat dengan kita, seperti itu. Maka kita berikanlah yang terbaik gitu ya, totalitas ya, atensi kita tetap full ya, partisipasi kita tetap full, tetap partisipatif gitu ya, devosi kita tetap seperti sama gitu ya, seperti itu.